Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sewing lovers, jumpa lagi bersama saya di sini Dinar Alwi bersama kita belajar menjahit. Nah, di video kali ini sewing lovers, saya akan mengajak kalian untuk membuat sebuah baju yang contoh modelnya seperti ini. Kalian boleh lihat ya. Nah, di model baju itu kita akan membuat perubahan polanya ya, sewing lovers. Kalian tinggal perhatikan. Di bagian dalamnya itu kita akan membuat baju gamis biasa saja ya. Jadi kita akan menghitung panjang gamisnya dulu. Oh iya, namun sebelumnya ibu akan menjelaskan kalau ibu sudah membuat pola dasar biasa seperti ini sesuai ukuran yang punya ya. Jadi kalian boleh membuat pola dasar ini sesuai dengan video ibu yang telah lalu ya. Kalian boleh cek di link videonya di deskripsi saya, di deskripsi video ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan di bagian sini. Ini kenapa bagian pinggang keluar pada garis ini tegak lurus ini. Nah, itu tidak ada masalah ya sewing lovers jika kalian mendapatkan nilai lingkar pinggang keluar dari batas garis lurus ini. Tetap kalian harus ikuti sesuai rumusnya ya. Nah, untuk di garis sisi ini, panjang sisi menuju ke sini, itu kalian tetap pakai batas garis lurus ini ya. Jangan sampai kalian membuat selurus dengan batas pinggang ini, jangan ya, karena ini merupakan ukuran lingkar badan. Jadi kalau kalian mengeluarkan bagian sini, itu berarti kalian telah menambah ukuran badan. Oke, baiklah, sekarang kita akan merubah polanya sesuai model ya. Ini panjangnya sampai pinggang ini 36,5 ya, 66,5. Nah, sedangkan yang ke bajunya itu 128. Jadi ibu akan kurangi panjang baju dikurang panjang itu tadi. Jadi di sini ibu mendapatkan 91,5. Berarti dari pinggang kita akan mencari panjang roknya 91,5. Ini 90. Oh ya, kenapa ibu menggunakan skala 1/6? Karena jika ibu menggunakan skala 1/2, maka buku yang ibu pakai tidak akan muat ya sewing lovers. Oke, sekarang kita akan lanjut membuat bagian ini. Ini 18. Kita akan membuat pola rok di bagian bawah. Ini untuk gamis ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat kelebaran rok bawahnya. Oke, untuk kelebaran roknya kalian kalian boleh menggunakan sesuai banyaknya kain. Tapi di sini ibu perkirakan ibu akan mengambil lebar depan 60, jadi otomatis nanti belakang itu 58 ya, karena pola depan dan belakang itu beda berapa ya? Beda 2 cm. Nah, untuk panjang roknya tetap kita pakai ya 91,5 dari sini. Oke, seperti ini ya sewing lovers. Kemudian kita akan tarik dengan jarak yang sama 91,5. Seperti ini ya, ini untuk luas bawahnya. Kemudian selanjutnya di bagian atas ini ibu akan mengambil luas berlebih dari batas pinggul ya. Jadi gamisnya itu akan kelihatan longgar di bagian pinggul, jadi tidak pas body.
kita tinggal tarik garis lurus ke arah sana. Nah, jadi seperti ini sewing lovers untuk perubahan pada bagian depan. Nah, untuk bagian leher kalian perhatikan modelnya itu lingkar lehernya agak luas ya, jadi ibu turunkan sekitar 3 cm. Jadi dia pakai leher bundar. Jika kita menggunakan keras Shanghai itu maka turun lehernya itu sekitar 2 cm saja ya. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke pola belakang. Untuk pola belakang kita tinggal teruskan panjang roknya 91,5 ya. Jadi kita tidak perlu menggambar pola rok lagi, kita tinggal mengikut panjang yang ada di depan, yakni 91,5. Seperti ini ya sewing lovers, pola depan dan pola belakang. Nah, untuk bagian kup ya nanti tidak terpakai ya sewing lovers, kita menggunakan gamis longgar, jadi kita tidak akan menggunakan bagian kupnya karena gamisnya nanti ini longgar ya sewing lovers. Baiklah sewing lovers, sekarang kita akan membuat blazernya dulu ya. Jadi sebelum kita membuat pola lengannya, kita akan buat blazernya dulu atau outer bagian luarnya. Untuk bagian outer itu di bagian leher itu sama ya, di bagian bahu untuk bagian luarnya itu agak berlebih keluar. Oh iya, kita samakan dulu ya bahunya. Jadi nanti ciplakan pola untuk outernya kita ambil sesuai pola yang ada di sini ya. Ini jumlahnya 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi kita pakai 16 saja. 12, 13, 14, 15, 16. Jadi sampai sini ya. Untuk panjang outernya sendiri, luarnya itu kita bedakan sekitar 15 cm ya. Ini 12, 13, 14, 15 ya. Oke, sampai sini ya. Kita bedakan 15. Oke. Kita buat dulu. Untuk luas bawahnya kita sesuaikan berapa luas dari bahan ya. Biasanya bahan render itu agak lebih kecil dari luas bahan polosan, jadi ibu pakai di sini 48. Kita ngikut ya yang panjang ini bawahnya, kita ikut panjang yang bagian bawah ya, bahan gamisnya 48. Nah, untuk bagian ini kita tinggal tarik saja garis lurus ke arah titik bahu. Jadi untuk outernya itu enggak banyak neko-neko ya, tinggal kita tarik saja garis lurus. Untuk bagian sini sama. Nah, di sini hari Jumat ya sewing lovers, jadi suara masjid itu kedengarannya lebih cepat dari biasanya untuk sholat duhur, sholat Jumat hari ini. Nah, begitupun di bagian bagian belakang, kita tinggal tarik garis dari arah sini. Nanti kita tentukan bagian mana lubang untuk outernya. Oke,
Nanti kita tentukan titiknya itu. Kebetulan lingkar pinggangnya 88, kita bagi 4, kemudian ditambah 1 berarti 23. Jadi nanti titik lubangnya itu berada di titik nilai 23 di sini. Nah, dari pinggang ke atas itu kita ambil dengan lebar talinya nanti itu sekitar 8 ya, jadi 4 ke atas 4 ke bawah. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk bagian belakang itu tinggal bagi lingkar pinggang bagi 4 kita kurang 1, jadi 21 tambah 19, 21 ya, di bagian sini. Di 4 ke arah atas, 4 ke bawah. Oke, seperti ini. Jadi inilah nanti yang akan menjadi lubang tali pada outernya. Untuk luar outernya cuma selebar ini saja ya, atau kalian boleh lihat bahan dulu kira-kira luas bawahnya berapa ya, jadi tinggal kita sesuaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pola lengan. Nah, di sini ibu sudah mempunyai lengan ya. Nah, kebetulan untuk bagian lengan bawahnya itu si pelanggannya ini mintanya yang model seperti ini bagian bawahnya lovers. Kalian cek, coba kalian lihat ya. Jadi nggak sama dengan model yang ada di sini ya. Jadi ada perbedaan bagian sininya. Jadi untuk ukuran manset bagian bawahnya itu kita perkirakan sekitar 6 cm ya. Ibu akan pakai 6 cm untuk manset bawahnya. Jadi panjang lengannya itu kita kurangi 6 cm untuk persiapan mansetnya. Jadi ini adalah pola dasar lengan ya, yang kita akan rubah sesuai bentuk modelnya. Nah, ibu akan gunting untuk manset. Jadi panjang yang menggelembung nanti cuma sebatas ini ya. Nah, ini kita simpan. Kemudian untuk perubahan lengan balonnya sendiri kita akan buat selebar mungkin dengan cara seperti ini, lovers. Yang atas ini kita bagi 6 ya. Jadi 42 kita bagi 6 itu dapat 7 ya. 7 14. Oke. Nah, untuk yang di bagian bawah ini kalian jangan hitung pembagiannya ya. Jangan kalian bagi 6, tapi kita ngikut dari nilai yang ada di atasnya. Tadi kan 7 ke sini. Ini juga 7 ya. 7 ini enggak, sudah tidak muat. Jadi ibu akan tarik garis ke sini. Kita tetap bagi ya. Jadi seperti ini lovers. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, untuk pembagiannya sendiri caranya seperti ini. Karena di bagian atas tidak ada pembagian, untuk ukuran atas, bagian atas tidak menggelembungnya, jadi tetap ya. Maaf ya, ibu tadi lupa, seharusnya ibu garis terus ke atas ya, tapi karena pembagian yang ada tanda di bawah ini, ibu gambarnya di bawah, harusnya sampai ke atas ya.
Ya, bagian atas sampai gunting dari bawah sama gunting dari bawah sampai sini. Oke. Nah, kita ambil titik garis tengah dulu ya, garis lurus dulu biar lebih mudah dapatkan titik tengahnya. Oke, seperti ini. Terus kita akan lem dulu bagian puncak lengannya. Kita pakai ujung pensil. Seperti ini. Nah, kita letakkan di sini seperti itu. Untuk kelebaran jarak pembuatan jaraknya itu 33 cm. Jadi kita akan membuat kelebarannya 3 cm. Sekarang di bagian bawahnya ini kita tambah 2 cm turun ya. Ini gunanya untuk kelenturan bentuk balonnya. Terus di bagian sini kita keluarkan lagi 3 cm. Ingat ya, panjang sisi lengan kita tetap ambil panjang sisi lengan karena itulah ukuran besar sisi lengan. Waktu sebelum kita pisah antara ini dengan ini, kita seharusnya hitung panjang sisi lengannya ya. Ini sisi lengannya ini 24, 25, 26, 27, 28, 28 kita ambil ke situ 28, 24, 25, 26, 27, 28 sini ya. 28 berarti 31 ya. 31. Terus jika kita sudah dapat 31, kita tinggal beri tanda 31. Jadi jangan sampai kalian terkecoh dengan posisi ini ya, posisi ukuran yang bagian kita gunting tadi, jangan, karena dia terpotong di bagian sini tadi. Jadi kita mesti hitung panjang sisi lengan tadi ditambah ke sini ya, paham? Sekarang ibu akan bentuk lengkungan bagian bawahnya. Ini nah, seperti ini sewing lovers hasil lengannya. Oh iya sewing lovers, untuk mansetnya ini kita ukur sesuai lingkar lengan yang memakai ya. Di bagian sini berapa jumlah lingkarannya, boleh dilebihkan. Kalau di sini ibu pakai ukuran standar 24 cm. Untuk ukurannya sendiri kita pakai rata saja ya, jadi tidak perlu ada kemiringan seperti ini. Jadi kita akan buat mansetnya ukuran 24, jadi 12 ke sini, 12 ke sini. Seperti ini sewing lovers. Jadi nanti proses gunting kita akan menggunting beberapa potongan ya, pola belakang, pola depan, outer belakang, outer depan, dan manset dan lengannya. Oke sewing lovers, jika ada yang kurang kalian pahami, boleh silahkan komen di kolom komentar. Untuk pola dasarnya kalian boleh cek di link deskripsi ya, bersama dengan pola dasar lengannya.
Oke, semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat dan bisa dipahami ya sewing lovers. Selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.